Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ikhwat iman, ikhwan fillah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir kembali di rumah Allah yang insya Allah masuknya akan dibukakan pintu-pintu rahmatnya dan keluarnya akan mendapatkan fadlullah karunia-Nya serta selama berada di dalamnya akan mendapatkan hidayahnya, akan mendapatkan petunjuknya, akan mendapatkan bimbingannya. Insya Allah selama kita berada di dalam hidayahnya, kita tidak akan sesat dan celaka serta binasa untuk selama-lamanya. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu berlapang dada dalam meringankan beban hidup yang semakin berat. Dan ini adalah makna yang tersirat dari nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Artinya surat kelapangan, surat kegembiraan, surat kesenangan, surat hiburan, surat penjelasan, dan surat penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berisi 8 ayat. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan ini pula yang baru-baru ini viral, ya. Karena surat ini dilantunkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menjadi imam sholat maghrib di Polda Metro Jaya pada hari Selasa 17 November 2020. Dan pada rakaat keduanya beliau membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 287. Jadi ada satu surat dan satu ayat yang dibaca oleh beliau pada saat mengimami sholat maghrib. Pertama surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, atau surat Alam Nashrah. Yang kedua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-200 berapa? 287 ya? 286 ya, maaf ya. 286 ya. Dimulai dari la yukallifullahu
nafsan illa wus'aha. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya. Nah, dalam surat Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 286, ya, di sana dijelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa melapangkan dada hambanya. Ya. Dalam dada ini ada perangkat-perangkat penting. Ya. Yang pertama ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada apa lagi tuh? Ya. Ya. Ada dalam dada. Ya. Jadi disebut dada, tapi yang dimaksud dalamnya, yaitu hati. Ya. Jadi hanya Allah SWT yang kuasa melapangkan hati hambanya, sehingga menjadi terang, ya, menjadi jelas, menjadi senang, menjadi bahagia, ya, menjadi terbuka, menjadi lembut. Ya. Siapa yang bikin lapang hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk melapangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini rububiyatullah, ya. Jadi Allah sebagai Robbunas diantaranya melapangkan dada manusia. Ya. Kemudian yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang mampu meringankan beban hidup hambanya. Ya. Ya, dalam hidup ini penuh dengan beban. Ya. Kalau yang namanya anak-anak, ya, hidupnya tanpa beban, ya. Kira-kira mulai umur berapa tahun, ya? Ya. Itu mulai terasa ada beban, ya. Ada beban. Ya. Ya, mungkin sejak menikah, ya. Kemudian punya istri, ya. Punya mertua, ya. Punya anak, punya menantu, punya cucu, terus nambah terus bebannya, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, lewat pertanyaan retoris, ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sodrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya. Ya. Ini pertanyaan Allah kepada Rasulnya. Ya. Pasti jawabannya iya. Ya. Yang bikin dada lapang, yang bikin hati lapang itu adalah Allah SWT. Dengan apa? Dengan membukakan hatinya. Ya. Jadi jangan sampai hati itu tertutup, apalagi terkunci, apalagi terpatri. Wah, bahaya tuh. Ya. Kalau hati sudah tertutup, hati sudah terkunci, hati sudah terpatri, karena berkali-kali melakukan dosa dan maksiat, apa dampaknya? Iman dari luar nggak bisa masuk, kekufuran dari dalam nggak bisa keluar. Bahaya tuh. Ya. Ya. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa khatamallahu ala qulubihim dan selanjutnya? Ya. Allah tutup hati mereka, ya, sehingga dakwah, ya, peringatan, ngaji, ya, nggak ada pengaruhnya. Ya, tidak bisa mengubah dari yang negatif kepada yang positif, dari salah kepada yang soleh. Ya. Kenapa? Hatinya tertutup, hatinya terkunci, hatinya terpatri, bahkan bisa jadi hatinya sakit kemudian mati. Ya. Kemudian meluaskan dan melembutkan hatinya
Dalam hal apa? Dalam hal menerima Islam sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ciri orang yang dadanya lapang, hatinya luas itu, hatinya lembut itu adalah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an, suratnya surat Al-An'am, surat 6 ayat 125. Ya. Fama yuridillah ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki memberikan hidayah, ya, kepadanya, Allah bukakan dadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Jadi tidak mungkin Islam itu diterimanya kalau dadanya sempit. Ya. Ya. Jadi kalau Allah mau memasukkan hidayah ke dalam hatinya, hatinya dibukakan. Ya. Hatinya dilapangkan, hatinya diluaskan, hatinya dilembutkan. Wa ma yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan. Ka'annama yas'al, menyesatkannya, bukan untuk memberi petunjuk tapi untuk menyesatkannya sehingga celaka, binasa dan masuk neraka. Allah jadikan dadanya itu sempit, sulit, ya, untuk menerima Islam. Ya. Sama seperti orang yang naik ke langit. Bayangkan 15 abad yang telah lalu Islam berbicara tentang langit. Kalau kita naik ke langit, ya, makin tinggi makin apa? Makin sesek, ya. Makin susah bernapas, ya. Jadi sempit, ya. Seperti orang yang disesatkan oleh Allah, ya. Sempit dan sulit untuk menerima Islam, ya. Rasulullah SAW 15 abad yang telah lalu dapat ilmu dari Allah. Jadi kalau naik ke langit, makin tinggi makin sesek napas. Bahkan pada akhirnya tidak bisa bernapas karena tidak ada oksigen. Jadi kalau dulu ketika Rasul berbicara tentang Isra Mi'raj, ya, banyak yang tidak percaya, banyak yang ragu. Kenapa? Ya, jangankan terbang, ya, naik ke langit, ngangkat kaki saja nggak bisa, ya. Ya. Tapi lebih daripada itu, ya, ternyata orang Arab jahiliyah nggak tahu, ya, bahwa keluar, ya, dari bumi ini maka tidak ada oksigen sama sekali. Dan ternyata pentingnya oksigen Allah siapkan banyak di bumi ini sehingga kita lapang bernapas, ya. Ya. Lapang bernapas, enak bernapas, lega bernapas. Ya. Kemudian wawadhna anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, dilapangkan hatinya, kemudian dihilangkan bebannya. Ya. Yaitu berupa kesulitan dalam mentabligkan dan mendakwahkan risalah Islam yang diembannya. Ya. Jadi mengatakan dosa. Ya. Dosa itu bisa bikin hidup berat, bisa bikin hati sesek, ya. Bisa bikin hidup sempit. Ya. Tapi ternyata yang dialami oleh Rasulullah adalah ketika menyampaikan Islam, ketika mendakwahkan Islam sebagai risalah yang diembannya, banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan dan godaan yang harus dihadapinya dari kaum kufar Quraisy, ya. Alladzi anqadha dhahrak, ya. Yang memberatkan punggungmu, ya. Kemarin sudah dijelaskan, ya, bagaimana Rasulullah menghadapi Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana Rasulullah menghadapi Abu Jahal dan teman-temannya. Ya. Ini beban berat dalam berdakwah. Ya. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya,
bahwa tantangan, hambatan, godaan, rintangan dan lain sebagainya bukan hanya akan dihadapi oleh Rasul SAW dan para sahabat saja ketika berdakwah dan bertabligh, tapi juga oleh umatnya sampai hari kiamat. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, ingat jangan sampai lupa nih. Ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya, jadi makar itu tipu daya, terhadapmu Muhammad, untuk apa? Untuk menangkapmu, untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, dan untuk mengusirmu. Jadi sampai sekarang itu orang kafir itu bikin tipu daya, bikin makar jahat agar para pemimpin umat Islam itu pertama bisa ditangkap, yang kedua bisa dipenjarakan, yang ketiga bisa dibunuh, yang keempat bisa diusir. Sudah terjadi belum? Iya. Jadi pemimpin dan umatnya itu selalu diperdaya oleh orang kafir sampai hari kiamat. Tapi hanya dengan maaf Allah, hanya dengan ampunan Allah, hanya dengan kasih sayang Allah, dan hanya dengan pertolongan Allah, beban itu menjadi ringan, beban itu menjadi hilang, dakwah dan tabligh menjadi lancar dan sukses. Jadi yang pertama maafnya dulu kalau kita berbuat salah, yang kedua ampunan Allah kalau kita berbuat dosa, yang ketiga kasih sayang Allah kalau kita beribadah dan beramal soleh, mentaati aturan Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnahnya, baru kemudian Allah turunkan pertolongannya, sehingga beban dalam berdakwah, beban dalam bertabligh, beban dalam hidup Allah ringankan, Allah hilangkan. Jadi ada 3 syarat agar Allah menolong kita. Yang pertama, dapatkan maafnya. Yang kedua, dapatkan ampunannya. Dan yang ketiga, dapatkan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan inilah lantunan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dianjurkan oleh Rasulullah untuk membacanya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu 2 rakaat terakhir surat Al-Baqarah dibaca. 285 dan 286. Dari mulai amanar Rasul sampai apa? Fansurna alal qaumil kafirin. Dibaca itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan maaf Allah atas kesalahan kita, untuk mendapatkan ampunan Allah atas dosa kita, untuk mendapatkan kasih sayang Allah dari ibadah dan amal soleh kita, dan untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapi makar jahat orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang mudahin dan lain sebagainya. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini sebelum tidur. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tahmil wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulkannya. Kemudian ditutup dengan apa? Wa'fu anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Bayangkan sebelum tidur itu, bukan bangun tidur, sebelum tidur minta tolong dari kejahatan orang kafir. Ya. Jadi di saat tidur mereka bikin rencana. Ya. Ya. Mereka banyak bangunnya daripada tidurnya ya. Kalau kita banyak tidurnya daripada bangunnya ya. Mereka banyak seriusnya daripada bercandanya. Kita banyak bercanda daripada seriusnya. Ya. Mereka lebih rajin daripada kita. Ya. Lebih semangat daripada kita. Ya. Kemudian apa? Warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya. Jadi dilapangkan dada, kemudian dihilangkan beban, diangkat derajat, dimuliakan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menyertakan namanya. Kapan itu? Ketika bersyahadat ya. Jadi bukan hanya nama Allah saja yang disebut, tapi juga nama Rasul disebut. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Disebut Allah dan Muhammad. Makanya di masjid kadangkala di sebelah kanan Allah, kemudian di sebelah kiri Muhammad ya. Yang benar Allah di atas atau Muhammad di bawah ya? Itu kadang-kadang dipersoalkan. Ya. Ya. Itu kan cuma penempatan saya. Tapi intinya bahwa Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Allah telah mengangkat, meninggikan ya, dengan menyebut namamu. Kapan? Ketika orang bersyahadat. Ya. Kemudian yang kedua, ketika orang bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu ditinggikan namanya. Ya. Ya. Berapa kali kita bersyahadat? Berapa kali kita bersolawat? Berapa banyak orang yang bersyahadat dan bersolawat? Menyebut nama Allah, kemudian menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa lagi? Dan setiap kali Allah perintahkan hambanya untuk taat kepadanya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ya. Ketika menyebut ulil amri tidak disebut kata taat ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Baru wa ulil amri minkum. Tidak pakai wa atiu itu. Ya. Inilah makna wa rafa'na laka dzikrak. Wahai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Ya. Baru kemudian fa inna ma'al usri yusron. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan diulang sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya beserta atau sesudah kesulitan ada kemudahan. Apa maknanya? Kesulitan dan kemudahan itu silih berganti. Ya. Allah bikin sesuatu itu berpasangan. Yang tidak berpasangan cuma Allah saja. Karena Allah itu witrun. Allah itu ganjil. Allah itu satu dan satu-satunya. Ya. Ya. Ternyata ada kemudahan, ada kesulitan. Ya. Tapi kemudian kata Allah, ya. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi hidup tidak selamanya sulit. Ya. Hanya Allah yang kuasa mengubah yang sulit menjadi mudah. Ya. Bagaimana caranya? Hadapi kesulitan dengan doa dan berbuat baik. Ya. Jadi kesulitan itu takdir Allah. Kemudahan juga takdir Allah. Minta kepada Allah agar takdir yang jelek, yaitu kesulitan dalam hidup, diubah menjadi takdir yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa.
yarudul qada ila du'a wa la yazidu fil umri ilal bir, kata Rasul. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya. Tidak akan menolak takdir yang buruk kecuali dengan berdoa. Ya. Jadi kalau mau dilapangkan berdoa. Ya. Kalau mau dimudahkan berdoa. Kalau mau diringankan berdoa. Kalau mau dilancarkan berdoa. Ya. Wala yazidu fil umri ilal birru, dan tidak akan menambah umur kecuali dengan berbuat baik. Ya. Jadi berdoa mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Berbuat baik adalah untuk menambah umur. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sikapi setiap musibah yang tidak menyenangkan dengan apa? Dengan sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar akan berakhir dalam kebahagiaan, happy ending. Ya. Wabasyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira olehmu Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi orang yang kalau ditimpa musibah maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia akan bahagia dengan apa? Dengan sholawat dari Allah. Dia akan bahagia dengan rahmat dari Allah, dan dia akan bahagia dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang sabar ketika menghadapi musibah, dia akan berakhir dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena dipuji oleh Allah. Karena dikasih dan disayangi oleh Allah, kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tingkatkan ketakwaan. Ini surat At-Talaq ayat 4, ya. Ini jaminan Allah, janji Allah kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ya. Jadi urusannya dimudahkan oleh Allah, asal takwa, takut kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, hati-hati menjaga diri, jangan sampai melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Yang kemudian, jangan lupa berbagi rezeki. Karena rezeki itu milik Allah. Rezeki itu titipan Allah. Ya. Di mana kata Allah sebagiannya harus diinfakkan. Jangan dimakan semua, jangan dipakai semua. Ya, jadi selalu peduli terhadap sesama manusia. Ya. Ini ada jaminan dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa amman a'ta wa taqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu surga. Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkannya baginya jalan yang mudah menuju surga. Ya. Jadi kalau mau dimudahkan masuk surga, dimudahkan jalan menempuh surga, pertama thalabul ilmi. Ya. Yang kedua apa? Banyak berbagi rezeki, peduli terhadap sesama. Ya. Kemudian pungkas, tutup apapun yang terjadi itu dengan tawakal kepada Allah. Ya. Niscaya semua yang diperlukan akan dicukupkan oleh Allah SWT. Ya. Manusia itu makhluk yang paling banyak keinginannya. Manusia itu makhluk yang paling banyak kebutuhannya. Manusia itu yang paling banyak keperluannya. Ya. Ya. Ayam. Ya. Coba ayam lemparin uang 100.000. Rebutan nggak tuh? Nggak butuh uang ayam. Ya. Manusia mah jangankan uang, semen juga dimakan ya. Semen, aspal, pasir dimakan itu, besi ditelan itu. Ya. Tapi kunci agar semua yang diperlukan oleh kita, dibutuhkan oleh kita, diinginkan oleh kita, dicukupkan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, tawakal.
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ya. Ya. Jadi tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya. Dalam apa? Dalam berdakwah, dalam beribadah, dan dalam beramal soleh. Jadi setelah berdakwah, beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah, jangan lupakan urusan dunia. Karena dunia adalah bekal untuk mendapatkan kampung akhirat. Kita semuanya bakal pulang kampung yang tidak akan balik lagi. Ya. Yaitu kampung yang hakiki dan abadi. Kampung yang sejati. Apa itu? Sorga dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi dunia itu alat, jangan sampai diperalat oleh dunia. Sedangkan akhirat adalah tujuan, jangan sampai dipalingkan dari akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baru kemudian surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh ditutup dengan kalimat wa ila rabbika farghab. Ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Berharap apa? Berharap bertemu dengan Allah. Berharap melihat wajah Allah. Berharap dilihat oleh Allah. Berharap dapat berbicara dengan Allah dan diajak bicara oleh Allah. Berharap diridhoi oleh Allah dan diakui sebagai hambanya serta dimasukkan ke dalam surganya. Ini harapan kita. Makanya hidup kita optimis, enggak pernah pesimis. Kita sabar, ikhlas, ridho, tawakal. Ya. Karena yang kita harapkan bukan angan-angan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Ya. Jadi kalau harapan kita ya mau terwujud dengan sukses, maka teladani contoh tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Inilah keteladanan Rasulullah SAW selama memimpin umatnya yang wajib diikuti dan ditiru agar dicintai oleh Allah dan agar diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Ya. Jadi kul apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Pasti Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, yang namanya syarat ibadah cuma dua. Yang pertama, ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup dalam cinta Allah, hidup dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ada, silakan. Ya, kalau tidak ada, wallahu a'lam. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.